Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Di hari ke-10 tahun 2026 yang gua rasain tuh harga per HP-an lah bujuk busrak pada naik harga yang kagak ngotak apalagi ngebulet. Jadi bingung gua mau rekomendasiin HP ke lu pada karena harganya tuh pada overprice. Gak tau lah, males gua, pengen beli truk ya orang gablek duit. Makanya ya udahlah ya, lu simak beda nih konten bocoran 7 HP terbaru yang bakal rilis estimasi di kuartal 1 atau di awal tahun 2026 ini ya, Penasarin? Legasin 7 HP terbaru yang akan rilis di awal tahun 2026 versi Tombol Power. Nah ini nih artis kita yang tidak asing lagi baunya akhirnya datang juga setelah lama menunggu. Please welcome King Phoenix Note 60 5G. Ya benar, Infinix Note 60 series ini emang udah dipakein chipset berjenis 5G alias kagak ada varian 4G-nya. Untuk chipset Dimensity 7100-nya ini jelas downgrade ya karena chipsetnya ini merupakan penerus dari Dimensity 7050 dan performanya di bawah Dimensity 7300 atau 7200. Untuk penyebabnya ya lu tau lah ya, sekarang lagi krisis komponen yang bikin produsen terpaksa naikin harga atau ngurangin spesifikasi, terutama di segmen HP menengah kayak begini. Ya untung aja jenis storage ini HP dibikin kenceng pakai UFS 3.1. Kalau untuk sektor layarnya kurang lebih mirip-mirip tuh sama Infinix Hot 60 Pro Plus yang jernih mulus mewah melengkung, yang udah pasti nikmat banget juga buat kita plototin seharian. Triple kameranya juga bakal kepake nih udah ada lensa ultrawide-nya sama stabil juga ya karena udah ada OIS-nya. Keunikan lain juga ada di baterainya nih, gede bener 6150 mAh plus fast charging 45 watt. Lo tenang baik, support wireless charging juga nih 30 watt sama ada juga fitur bypass charging 2.0. Nah untuk spek singkatnya ini sifatnya masih estimasi atau bocoran ya untuk lebih pastinya kita tunggu nanti pas udah rilis. Lah ya kagak cuma Note 60 reguler, King Phoenix juga udah resmi jebolin Infinix Note 60 Pro 5G ke TKDN. Yang artinya ini HP harusnya sih bakal rilis cepet di kuartal 1 2026 ya. Nah King Phoenix Note 60 Pro 5G ini baru mantep nih. Kenapa? Karena akhirnya King Phoenix pasangin Snapdragon 7 Gen 4 di seri ini. Dikomboin juga lagi sama jenis RAM yang kenceng LPDDR5 dan jenis storage UFS 3.1. Kalau udah begini mah lu pakai game berat, ngedit video, atau cuma buat harian udah pasti gacor abis. Konfigurasi kameranya juga kurang lebih sama ya kayak Note 60 reguler. Mungkin nanti sensornya tuh yang dibikin beda. Yang jelas kamera ini HP bakal stabil buat ngerekam video karena udah ada OIS-nya. Intinya Infinix Note 60 Pro 5G ini bakal cocok buat lu pakai jangka panjang karena pertama OS-nya udah pakai XOS 16 Android 16 sama jaminan update OS atau patch-nya itu panjang. Untuk lebih detailnya lu plototin bae nih tayangan berikut. HP cakep yang bakal rilis sebentar lagi berikutnya ada iQOO 15R atau biasa juga dikenal sebagai iQOO Z11 Turbo. Tapi nanti kalau rilis di Indonesia jadi iQOO 15R ya namanya. Gimana ya, cakep lah pokoknya ini HP speknya. Chipsetnya bae pakai Snapdragon 8 Gen 5 yang ngebut banget tuh. Sayang aja ya lagi krisis komponen, jadi prediksi harganya bakal lumayan bikin tabungan gonjang ganjing. BTW sektor dual kameranya juga dibikin mantep nih contohnya di desain, unik bener tuh desainnya, modern lah ini kalau kata gua teh. Dan untuk lensa utamanya dia pakai resolusi gede 200 megapiksel yang bersensor Samsung ISOCELL HP5 plus penstabil OIS. Dan lensa kedua 8 megapikselnya itu udah berjenis ultrawide. Sedangkan di bagian depan ada kamera depan beresolusi 32 megapiksel ya. Nah untuk sektor layarnya ini bisa banget disebut compact karena cuma punya ukuran 6,59 inci, panelnya AMOLED, resolusinya 1.5K dan tingkat kecerahannya up to 2000 nits. Soal perbateraiannya juga udah pasti gokil, kapasitasnya 7600 mAh, ciri khas iQOO banget lah gitu. Fast chargingnya juga kenceng ya 100 watt. Dan kagak lupa juga ada dukungan bypass charging. Buat lu yang doyan HP layar kangkung nih alias melengkang-melengkung, mending lu tungguin Infinix Note Edge dah.
Ya elah, jadi dah gini. Nah, iya, kalau di tahun kemarin desain King Phoenix bikin kagum di seri Hot 60 Pro Plus, mungkin di tahun ini Phoenix Note Edge jadi primadonanya. Untuk spek layarnya tuh kurang lebih mirip ya sama yang kayak seri kemarin, cuma bodinya jadi rada tebal dikit, dari 5,95 mili jadi 6 mili ya der. Masih mewah sih ini. Paling kalau gue pribadi butuh waktu lebih aja nih buat terima desain back covernya. Soalnya mirip pocopon. Untuk performanya masih sama ya kayak Note 60 5G reguler, pakai Dimensity 7100. Cuma sayangnya jenis storage ini HP kabarnya masih pakai UFS 2.2. Nah, biar kata tipis, baterainya tetap dibikin gendut dengan kapasitas 6500 mAh yang so pasti pakai teknologi silikon karbon. Untuk fast chargingnya dia 45 watt, dan kagak lupa juga dukungan bypass charging ya der. Untuk yang kelihatan kurang, paling sektor dual kameranya aja nih, karena kagak ada lensa ultrawide-nya, cuma lensa utama 50 megapiksel dan lensa kedua makro 2 megapiksel yang kurang tapi anu. Lah bujuk buset, seri utamanya baik kan belum rilis ya. Malah ada kabar Poco M8 5G ini udah jebol di TKDN, yang artinya juga bakal rilis bentar lagi nih der. Iya, jadi Poco M8 5G ini tuh jadi versi rebrand dari Redmi Note 15 5G yang gua udah bahas kemarin ya. Sebenarnya ada dua sih, Poco M8 5G sama Poco M8 Pro 5G. Nah, karena yang seri Pro belum jebol di TKDN, jadi gua bahas yang pasti-pasti aja ya der. Soal desain udah pasti mirip sama Redmi Note 15 5G, beda di logo back cover doang gitu. Tapi untungnya udah kagak segede harapan orang tua tuh logo pocoponnya. Terus yang beda seperti biasa ada di resolusi kameranya ya der. Kalau di Redmi Note 15 itu lensa utamanya 108 megapiksel, di Poco M8 5G ini cuma 50 megapiksel. Soal performa juga sama-sama pakai Snapdragon 6 Gen 3 yang gacor dan cocok buat pemakaian jangka panjang, karena emang jaminan update OS Poco M8 5G ini juga 4 tahun kayak Redmi Note 15 5G. Kelebihan lain ada di sektor ketahanannya yang mantep, ada rating IP66, anti debu, tahan hujan tapi kagak bisa diajak berenang, sama ada juga sertifikasi military standard at under 10H tahan benturan. Gua dan 8 kucing gua mengucapkan selamat buat lu yang tahun kemarin beli Infinix GT 30 Pro di harga 3 jutaan atau 3 jutaan kecil. Karena seri penerusnya si Infinix GT 50 Pro ini kabarnya bakal dijual 6 sampai 8 jutaan. Ini langsung lompat ya dari 30 ke 50, mungkin karena angka 4 itu kurang hoki menurut orang-orang di sana. Ya, pokoknya kita berdoa baik dah, semoga prediksi harga ini salah ya. Karena emang Bang Cak Benel ini harga HP pada naik drastis. Soal desain cakep sih ini, perpaduan konsep gaming, RGB-an sama keeleganan tuh emang susah ditolak. Oh iya, lampu pasar malamnya ini namanya X4 RGB LED ya der. Kagak lupa juga tuh dukungan GT Trigger atau tombol mirip L1 dan R1 di stick PS. Untuk performa ini HP antara pakai Dimensity 8400 atau Dimensity 8450 ya der. Ya masih aman lah gitu keduanya buat ngebantai game atau tugas berat masa kini. Jenis RAM-nya juga mantep, udah LPDDR5X dan storage-nya udah UFS 4.0. Nah, tapi walaupun fokusnya buat gaming, sektor kameranya tuh dibikin mantep. Setupnya dual kamera 50 megapiksel, yang lensa kedua 8 megapikselnya udah berjenis ultrawide. Kalau lu ngerekam video di GT 30 Pro itu udah stabil, di seri GT 50 Pro ini nantinya bakal lebih stabil karena kabarnya di varian terbaru ini udah ngebawa penstabil OIS. Bocoran terakhir HP terbaru yang bakal rilis bentar lagi dari gua ini ada sang jawara kamera murah terbaik nih der, Tecno Camon 50 4G. Gila ini, walaupun datang cuma ngebawa dua lensa, tapi lensa utama 50 megapikselnya tuh dipasangin sensor Sony IMX896. Sensor ini biasanya gue temuin di HP Realme kelas menengah atas, contohnya Realme GT70 atau Realme 15 Pro. Jadi kalau misalkan Camon 50 4G ini harganya beneran 2 atau 3 jutaan, gue pasti
pastikan 2000% ini HP worth the money. Buat rekam video juga udah pasti stabil karena udah ada OIS-nya. Dan lu juga bisa foto-foto estetik pakai lensa kedua 8 megapiksel ultrawide-nya ya. Soal performa, kabarnya Camon 50 4G ini bakal dipasangi chipset Helio G200 Ultimate yang ya lumayan lah ya, dan sesuai harga lah di tahun ini. Yang penting baterainya gede aja sih gua mah. Kalau HP kameranya udah bagus kayak begini. Nah untungnya ini HP kapasitas baterainya tuh 6500 mAh plus fast charging 45 watt. Sama kagak lupa juga ada dukungan bypass charging. Tamat, ending yang sangat menaik hargakan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Harga elite spek sulit, mau kredit limit dikit. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda.